Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk penonton semua. Mungkin teman-teman yang menonton tergantung kapan nontonnya ya. Jadi kali ini coba kita akan diskusi tentang bahasan mekanika fluida. Nggak terlalu berat tentang fenomena-fenomena di sekitar kita. Nanti coba kita akan bahas. Saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya. Sebelumnya perkenalkan saya Sukairun, nanti ada teman saya. Ada Mbak Dina, ada nanti teman saya lagi, ada Mbak Tasya, Mas Wendy, Mbak Naftali, dan Mas Ahsinul ya. Jadi kalau kita ngomongin mekanika fluida ini secara umum ini adalah zat cair ataupun gas. Tapi yang kita bahas coba di sesi ini adalah fenomena tentang mekanika fluida yang ada hubungannya dengan air di sekitar kita gitu ya. Sekarang coba kita akan bahas tentang fenomena pertama yaitu penurunan diferensial pada pondasi tangki. Nah, ada Mbak Dina, kira-kira apa sih dampak ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan tentang penurunan pondasi tangki ini? Oke, untuk penurunan diferensial pada pondasi tangki ini mengacu pada perbedaan tingkat kontur tanah atau pondasi di berbagai titik di bawah tangki air tersebut. Nah, untuk resiko-risikonya bila terjadi penurunan diferensial pada pondasi tangki, yang pertama ini terjadi deformasi struktural tangki. Ini dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada dinding atau dasar tangki dan ini akan mengganggu integritas tangki dan meningkatkan resiko kebocoran karena akan ada retakan di sana. Terus kebocoran itu sendiri yang akan menjadi resikonya. Jadi ada retakan-retakan di dinding atau di dasar tangki yang dapat menyebabkan kebocoran bahan yang disimpan. Seperti itu. Untuk resiko selanjutnya bisa di next. Nah, ini ada kegagalan operasional. Jadi kalau tangkinya berubah bentuk atau bergeser akibat penurunan diferensial, operasi pengisian dan pengosongannya itu bisa terganggu. Jadi dapat mempengaruhi efisiensi dan keamanan operasional tangki tersebut. Terus ada kerusakan-kerusakan peralatan pendukung juga pastinya. Nah, ini misalignment pada pipa, valve, dan peralatan-peralatan pendukung lainnya ini dapat terganggu fungsinya dan meningkatkan risiko kegagalan sistem distribusi seperti itu. Belum di Suaranya, Mas. unmute ya, masuk lagi. Ya, jadi apa sih yang menyebabkan penurunan diferensial pada pondasi tangki ini? Biasanya ada kondisi yang kurang stabil di dasar tangkinya. Nah, salah satu penyebabnya tadi, kalau kita sekarang lagi ngomongin tentang mekanika fluida, pastinya ada air nih biasanya, ataupun ada rongga di bagian fondasi tanah yang dijadikan tempat berdirinya tangki tersebut. Sebenarnya ada metode dalam pembuatan fondasi yang saat ini sudah cukup baik diterapkan. Ya. Ada salah satu metode yaitu vacuum consolidation. Nah, ini adalah metode yang dijadikan alternatif untuk pembangunan-pembangunan fondasi di daerah tanah yang lunak. Ya, ini sebenarnya sudah cukup lama ya, teman-teman. Ini udah dari tahun 1952, di mana nantinya di daerah-daerah yang tanahnya ini cukup lunak, gembur, berair, rawa, ini bisa di vakum terlebih dahulu. Teknologi ini sedang banyak digunakan oleh Kementerian PUPR, khususnya terakhir ini untuk pembangunan jalan tol. Ya, jalan tol yang terbaru ini adalah tol di Sumatera, teman-teman. Ada jalan tol
di Indralaya, Palembang. Kita bisa lihat nih gambarnya. Ini daerah di kanan kirinya semuanya air. Tapi dengan teknologi vacuum consolidation ini bisa diserap air sehingga kondisi tanahnya lebih stabil. Jadi diferensial fondasi termasuk tadi di tangki ini bisa dilakukan stabilisasinya dengan vacuum consolidation. Nah, ini contoh tahapannya gimana dalam metode VCM ini nanti akan dihamparkan pasir ya teman-teman. Ini sebagai lapisan pertama, terus dibuat lubang-lubang drainase, nanti akan divakum dengan pompa, lalu terakhir nanti akan diuruk. Apa sih kelebihannya kalau kita ngomongin? Nah, ini contohnya. Ini adalah proses vakumnya yang dilakukan di jalan tol. Nah, kelebihannya nih, kalau kita belajar dari hasil yang disampaikan oleh kontraktor pembangunan jalan tol Indralaya, gitu ya, Palembang, dari PT HK menyatakan lebih cepat 4 bulan dari proses yang seharusnya berhitungan mereka dan tidak membutuhkan material tanah yang cukup banyak, gitu ya. Hemat karena mereka bisa meminimalisir alat-alat berat yang dialokasikan ke lokasi sehingga biaya untuk transportasinya juga minim. Sedangkan untuk teknologinya juga ramah lingkungan karena hanya cukup dengan memvakum atau menyedot air-air yang ada di dalam pori-pori tanah ini keluar sehingga kepadatan fondasi ini lebih stabil gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan untuk apapun, baik itu untuk fondasi tangki maupun fondasi jalan tol, bahkan fondasi untuk lapangan terbang atau bandara. Ya, intinya dilakukan untuk area-area yang butuh kestabilan tanah yang cukup kuat gitu ya. Nah, itu sedikit fenomena pertama yang akan dan telah kita bahas. Nah, selanjutnya ada fenomena kebocoran saluran air ini. Nah, ini mungkin kehidupan sehari-hari kita sering lah kalau kita lihat ada pipa bocor segala macam. Nah, sekarang coba saya ingin dibantu oleh Mbak Dina lagi. Gimana sih caranya kalau untuk mendeteksi kebocoran air? Oke, untuk mendeteksi kebocoran air nih, terutama pada pipa ya, ada suatu metode namanya step test. Nah, ini diterapkan sebagai langkah scooping dalam jaringan perpipaan untuk mempersempit wilayah atau area aliran air untuk memperkirakan lokasi tepatnya di mana sih kebocoran air itu dan besaran dari kebocoran itu sendiri. Nah, untuk step test ini dilakukan mulai dari wilayah yang terkecil, yakni subzona, dan step test ini diperlukan untuk menentukan prioritas pengawasan jaringan terhadap kebocoran. Lalu bisa di next. Nah, ini untuk tahapan-tahapan step testnya. Pertama, adanya kajian as-built drawing dari zonanya itu sendiri. Terus pemantapan alat ukur dan aksesoris yang akan digunakan. Ini harus survei lapangan dan terus penetapan subzonanya itu sendiri. Kan tadi dari area terkecil dilakukan step test ini. Terus, nah ini yang terpenting adalah pengukuran aliran malam minimum atau kalau di step test ini disingkat AMM. Nah, ini menggunakan ultrasonic flow meter dan ada juga pengukuran tekanan di sini. Nah, itu untuk persiapan dari step testnya itu sendiri. Lalu nantinya akan dilaksanakan step test. Nah, ini harus dikoordinasikan waktu dan belangkonya. Terus keluarlah hasil step testnya. Bisa di next. Nah, setelah keluar hasil step testnya ini, hasilnya ini dianalisis dari data debit, SR tiap zona, terus juga ada data pemakaian tiap SR, terus ada juga panjang pipa, data tekanan, dan sebagainya. Nah, hasilnya ini nanti berbentuk perkiraan angka debit kebocorannya,
terus perkiraan lokasi tepat kebocorannya itu tersebarnya di mana saja, dan ada infrastruktur leakage index atau ILI. Nah, untuk langkah-langkah step testnya ada di slide berikutnya. Nah, ini pertama kita buat dulu nih peta status valve, dan ini harus dikasih nomor setiap valve-nya itu. Nah, status valve-nya ini terdiri dari valve yang terbuka, valve yang diisolasi, jadi ini selalu tertutup, dan valve step test yang dibuka dan ditutup saat pelaksanaan step test. Step test. Nah, jadi nanti ada penutupan dan pembukaan valve saat pelaksanaan step testnya itu. Terus kita buat peta jalur pipanya, ini dipengaruhi oleh status valve-nya itu tadi, dan mengukur tekanan pada titik-titik rawan atau ujung pipa dalam subzona yang sudah kita tentukan. Oke, jadi Next. itu tahap-tahapannya Mbak Dina ya. Ya. Masih panjang banget ya kalau mau mencari kebocoran pipa aja. Terus apa lagi Mbak Dina? Nah, pastikan waktu mulai pelaksanaan step test ini untuk mengukur debit aliran malam minimum yang tadi AMM atau debit net night flow beberapa hari sebelum pelaksanaan step test. Nah, ini dilakukan pada waktu pemakaian jam minimum. Jadi dicatat debit aliran awal, nah, terus dilakukan prosedur penutupan valve berturut-turut dari valve terjauh menuju ke arah water meter. Nah, ini dicatat juga debit dan tekanannya di setiap titik. Terus lakukan prosedur pembukaan valve berturut-turut dari yang valve terdekat dari water meter ke arah valve yang terjauh sebagai langkah koreksi debit dari proses penutupan valve. Nanti dapat kualitas debit kehilangan airnya berapa pada setiap ruas pipanya. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Dina untuk penjelasan cukup panjang ya dengan waktu yang cukup singkat tentang bagaimana mencari kebocoran di pipa gitu ya. Nah, kalau ngomongin pipa, selain kebocoran ada juga namanya sedimentasi atau pengerakan biasanya kalau bahasa orang awam di pipa itu. Nah, apa sih yang bisa bikin pipa berkerak? Mungkin dari ada rekan saya satu lagi Mbak Tasya. Mbak Tasya bisa dibantu, Mbak. Apa sih menyebabkan adanya Ya, jadi, sedimentasi pipa? jadi ada 4 penyebab sedimentasi pada pipa. Itu yang pertama, kecepatan aliran rendah. Nah, itu aliran air yang lambat itu tidak dapat menyebabkan partikel padat itu tidak keluar dari saluran dengan efektif. Kemudian itu ada erosi tanah. Jadi erosi tanah itu dapat menyebabkan sedimentasi pada pipa. Jadi tanah yang terbawa oleh aliran air dapat mengendap dan menumpuk di dalam pipa. Kemudian itu ada konstruksi bangunan. Proses konstruksi bangunan itu menyebabkan uh, menghasilkan sedimen dalam bentuk debu, pasir, atau kerikil yang dapat masuk ke dalam pipa. Kemudian itu ada penyumbatan sampah. Biasanya sampah seperti daun, ranting yang terbawa oleh air bisa menumpuk di dalam pipa dan menyebabkan penumpukan sedimen. Oke, jadi kurang lebih ada 4 utama penyebab sedimen di pipa yang Mbak Tasya ya. Nah, Mbak Tasya nih kayaknya ada temennya nih, namanya Mas Wendy. Mas Wendy, kira-kira apa yang bisa kita lakuin nih Mas, kalau kita menangani pipa-pipa yang tersedimentasi gitu atau berkerak Mas? Untuk melanjutkan tadi Mbak Tasya tadi ya, sedimentasi itu ya sedikit jelasinnya di pipa melakukan akumulasi ya partikel-partikel padat seperti pasir, lumpur, atau material lainnya yang di dalam pipa yang dapat mengaliri aliran fluida dan menyebabkan kerusakan pada sistemnya. Pencegahan sedimentasi di pipa itu sangat penting untuk menjaga efisiensi operasional dan umur panjang dari sistem pipa. Ya, eh, saya akan berikan contohnya. Yang pertama beberapa caranya ya untuk mencegah terjadinya sedimentasi ya pada pipa. Satu ya mengurangi erosi. Salah satu yang cara terbaik untuk mencegah sedimentasi pipa adalah mengurangi erosi di sumber airnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menanam vegetasi. Vegetasi membantu menahan tanah dan mencegah terkikisnya oleh air hujan.
Yang kedua ada membuat terasering ya. Terasering ini membantu memperlambat aliran air dan mencegah membawa tanah ke dalam pipa. Lalu yang ketiga ada membangun kolam pengendapan ya. Kolam pengendapan ini untuk menampung air dan memungkinkan sedimen mengendap sebelum air dialirkan ke pipa. Lalu ada meningkatkan aliran air ya, serta menjaga kecepatan aliran yang cukup. Kecepatan aliran air ini yang tinggi dapat membantu menghilangkan sedimentasi dari pipa. Menjaga kecepatan air yang cukup juga. Contohnya hal ini dapat dilakukan seperti meningkatkan ukuran pipa, karena pipa yang lebih besar dapat menampung lebih banyak air dan memungkinkan aliran air yang lebih cepat. Yang kedua, memompa air. Pompa air itu dapat digunakan untuk meningkatkan tekanan air dan meningkatkan kecepatan alirannya agar partikel-partikel padat tetap tersuspensi dan tidak mengendap. Yang ketiga, membilas pipa. Contohnya pipa dapat dibilas secara berkala dengan air bertekanan tinggi untuk menghilangkan sedimentasi yang ada di dalam pipa. Lalu ada juga next. Lalu ada juga menggunakan perawatan kimia ya. Hal ini seperti menambah koagulan. Koagulan ini membantu mengikat partikel sedimen yang bersama-sama sehingga mereka lebih mudah mengendap dan dihilangkan dari pipa. Ada juga menambah plokulan. Plokulan itu membantu partikel sedimen yang telah dikoagulasi menjadi lebih besar dan lebih mudah mengendap. Ada juga menambahkan dispersan. Dispersan ini membantu menjaga partikel sedimen tetap tersuspensi dalam air sehingga mereka tidak mengendap di pipa. Lalu yang keempat ada menggunakan filter atau saringan ya. Yang kelima ada merancang desain pipa yang tepat ya, seperti merancang pipa ini dengan kemiringan yang tepat dan minim belokan tajam untuk mengurangi kemungkinan sedimentasi. Contohnya dalam sistem saluran pembuangan, pipa dirancang dengan pemiringan tertentu ya agar aliran gravitasi dapat membantu membawa partikel padat keluar sistem. Lalu ada juga rutin melakukan pembersihan pipa. Ya, melakukan pembersihan rutin ini dengan menggunakan alat khusus seperti pigging ya atau flashing untuk membersihkan endapan yang mungkin sudah terbentuk. Contohnya di dalam industri minyak dan gas, metode pigging ini sering digunakan, yaitu dengan mengirimkan alat pembersih melalui pipa untuk membersihkan endapan di dalamnya. Lalu yang terakhir yang menggunakan pipa dengan materi yang sesuai. Memilih material pipa yang tahan terhadap korosi dan tidak mudah bereaksi dengan fluida yang mengalir. Contohnya menggunakan pipa PVC atau HDPE dalam sistem air bersih yang tahan terhadap korosi dan pengendapan partikel padat. Oke, contoh pencegahan sedimentasi di pipa itu contohnya ya kayak di pedesaan, petani dapat menanam vegetasi di sekitar sumber air dan membangun terasering untuk mengurangi erosi tanah. Lalu di perkotaan, misalkan pemerintah kota dapat membangun kolam pengendapan untuk menampung air hujan dan sedimen sebelum air dialirkan ke pipa. Ada juga kayak di industri itu menggunakan air dalam jumlah besar dapat menggunakan perawatan kimia ya untuk mencegah sedimentasi di pipa. Gitu. Jadi penting untuk dicatat bahwa cara terbaik untuk mencegah sedimentasi di pipa ini akan berbeda-beda tergantung pada situasi. Faktor-faktor yang dipertimbangkan termasuk ya sumber air, jenis pipa, dan tingkat sedimentasi gitu, Mas. Oke, jadi sebenarnya pipa sendiri bisa dicegah supaya tidak bahasa kita berkerak gitu ya atau tersedimentasi di dalamnya gitu ya, Mas Wendy ya. Nah, Iya, betul-betul. tapi kalau misalkan sudah terjadi tersedimentasi, terus pipanya semakin lama kok semakin tidak menunjukkan performa yang baik. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan? Nih ada Mbak Naftali mungkin yang bisa bantu menjelaskan secara lebih Baik, detailnya. baik kalau untuk cara pembersihan sedimen dalam pipa sendiri itu ada macam-macam ya. Jadi saya coba jelaskan ada beberapa, yaitu dengan pembersihan mekanis. Menggunakan alat seperti sikat pipa atau alat jet air untuk secara fisik menghilangkan sedimen dari dalam pipanya. Selanjutnya juga ada pembersihan kimia menggunakan larutan kimia khusus yang dirancang untuk melarutkan dan menghilangkan sedimen dalam pipa. Ini juga sering digunakan untuk mengatasi penumpukan yang sulit dijangkau secara mekanis.
Selanjutnya juga dapat dilakukan dengan pembersihan dengan air bertekanan, menggunakan jet air bertekanan tinggi untuk membersihkan lapisan sedimen di dalam pipa. Teknik ini juga efektif untuk membersihkan pipa yang cenderung tersumbat oleh endapan keras ataupun lunak. Selanjutnya juga ada penggunaan peralatan penghilang sedimen otomatis. Penggunaan alat-alat seperti pemurni air atau filter yang dirancang untuk mengumpulkan dan menghilangkan sedimen secara otomatis dari aliran air dalam pipa. Pemilihan metode juga tergantung pada jenis-jenis sedimen, juga tergantung tingkat keparahan dan juga ukuran pipa yang perlu dibersihkan. Gitu. Oke, jadi kalau dari Mbak Naftali ada 4 tips untuk pembersihan sedimen pipa ya Mbak Naftali ya. Jadi Iya, Mas. kalau fenomena sedimentasi ini tadi coba ingin saya ambil garis lurus, sebenarnya bisa disebabkan oleh banyak faktor ya, salah satunya bisa kecepatan aliran, penyumbatan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan penyumbatan ataupun sedimentasi ini bisa dicegah. Selain kalau sudah kejadian juga bisa dilakukan pembersihan. Gitu ya, teman-teman sekalian. Itu Iya. tentang fenomena sedimen di jalur perpipaan. Mungkin sedikit kembali saya jadi tadi di awal kita yang bahas sedikit tentang kebocoran pipa gitu ya. Tapi saya sempat kelupaan nih. Kebocoran pipa itu kira-kira kenapa ya belum kita bahas. Ada Mas Asinul nih teman saya juga. Mas Asinul bisa dibantu Mas. Tolong dijelaskan kira-kira apa sih yang menyebabkan kebocoran pipa. Oke, sebenarnya ada banyak faktor itu terkait eh, yang menjadikan pipa itu bocor. Cuman di sini saya akan menjelaskan 4 yang sering terjadi pada saat pendistribusian air atau pada saat pipa penyuplai air. Yang pertama itu biasanya penyumbatan. Nah, pada saat penyumbatan ini otomatis dengan adanya penyumbatan, tekanan yang ada di dalam pipa itu dia akan mengalami kenaikan. Nah, pada saat kenaikan tekanan inilah yang membuat pipa-pipa ini akan mengalami retak dan disitulah terjadi sebuah kebocoran. Nah, kemudian yang kedua ini terkait kualitas pipa itu sendiri. Terkadang itu banyak persepsi masyarakat yang dia berpikir beli yang penting murah, eh, dari segi harga lebih murah. Tapi terkadang lupa dengan kualitas dari sisi pipa tersebut. Nah, biasanya yang standarnya itu menggunakan AW, yaitu bisa menahan sampai 10 bar, tekanan 10 bar. Dan biasanya untuk penyuplai air itu dia sampai 2 sampai 4 bar sih. Nah, untuk itu biasanya kualitas ini sangat berpengaruh terhadap kebocoran pipa itu sendiri. Boleh di next, Mas? Nah, kemudian yang ketiga ini terkait perbaikan pipa yang tidak sesuai standar. Biasanya ini kan lebih ke arah error human. Terkadang itu pada saat perbaikan itu lupa, kayak seperti pengelemannya nggak sesuai, nggak rata, atau dia lupa nggak mengamplas dulu nih sebelum disambung. Terusnya misalkan kayak eh, lemnya nggak merata, terus dengan menyatukan pipa itu dia nggak kelupaan nggak dilem atau yang tadi pengeplasannya dia lupa tuh. Nah biasanya dari situ tuh dia akan berpengaruh terhadap si massa dari sambungan tersebut. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang keempat ini proses korosi. Nah, biasanya proses korosi ini diakibatkan penggunaan ya, udah lamanya penggunaan bertahun-tahun dia akan mengalami pengikisan sedikit-sedikit. Selain dari serpian-serpian dari korosi tersebut, dia akan menimbulkan sebuah penyumbatan dari serpian tersebut. Dia mengalami muncul sebuah lubang nih, kekikis sedikit demi sedikit, sedikit sampai muncul lubang kecil, lubang kecil. Nah, itulah yang menjadi sebab kenapa pipa tersebut mengalami sebuah kebocoran. Makanya pentingnya ini dilakukan pengecekan secara rutin, maintenance-nya juga harus diperhatikan, kualitasnya juga harus diperhatikan dari sisi pipanya tersebut. Oke, terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Ahsinul. Jadi sedikit banyak tadi kita coba sudah diskusi ya tentang fenomena yang ada di sekitar kita berhubungan tentang mekanika fluida. Sedikit saya rangkum kembali ya mana tadi kita sudah bahas tentang penurunan fondasi di bangunan tangki ya. Itu biasanya karena ketidakstabilan di area tersebut. Sebenarnya ada metode pembuatan fondasi yaitu dengan vacuum consolidation method yang bisa lebih cepat untuk menstabilkan tanah di lokasi pembangunan. Fenomena yang selanjutnya yaitu adanya sumbatan ataupun sedimen kerak di jalur perpipaan. Ini sebenarnya bisa dicegah dengan memperhatikan hal-hal di jalur perpipaan kita dan kalaupun sudah terjadi penyedimentasian ataupun kerak di jalur perpipaan, masih ada proses yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan sedimen-sedimen tersebut gitu ya. Kalau kita bicara tentang pipa bocor tadi sudah terakhir juga Mas Ahsinul menjelaskan ada beberapa penyebab. Artinya kita bisa mencegah supaya tidak terjadinya pipa ataupun jalur perpipaan di sekitar kita bocor. Nah, ini mungkin sedikit sesi diskusi kita di kali ini dari saya dan rekan-rekan. Semoga bagi teman-teman yang menonton ataupun melihat para calon insinyur, calon engineer, dan lain sebagainya sedikit bermanfaat ilmu yang kita bahas di sesi kali ini. Dari teman-teman bisa ditunjukkan wajahnya. Ini ada mbak-mbak yang cantik, mas yang ganteng semua ya. Terima kasih untuk sesi di kali ini. Ini Mbak Tasya dan Mbak Dina kemana nih? Saya ditinggal kabur nih. Oke, Mbak Dina nih lagi di pantai nih. Oh, orang lapangan ya. Kelihatan banget, engineer banget gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga kita sehat selalu dan kita bertemu kembali di sesi diskusi selanjutnya. Sedikit banyaknya semoga bermanfaat. Mohon maaf. Kita tutup. Selamat malam, pagi, siang, dan sore. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.